Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari yang indah ini kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berikan sikap kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita undang Roh Kudus hadir dalam hidup kita, karena Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita naikkan pujian Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita menaikkan pujian ini dari Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Kau sungguh baik. Haleluya. 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 Haleluya.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu Bapak Ibu Jemaat GPPS Surabaya. Beberapa tahun kemarin kita bertemu, kami menyampaikan firman Tuhan di GPPS Surabaya. Saat ini bertemu lagi sekalipun dalam online. Terima kasih Pak Pendeta Sewi yang sudah memberi kesempatan kepada kami, Pak Budi Yana dari Solo. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dalam ibadah pendalaman Alkitab pada saat ini. Sebelum kita akan lanjut pada saat kita mau belajar firman Tuhan, kita akan baca satu nat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topik hari ini dalam pendalaman Alkitab ini saya beri judul Tenang Bersama Yesus. Mengapa Pak Budi tertarik dengan topik ini, tenang bersama Yesus? Karena pengalaman Pak Budi tahun lalu, ini kesaksian singkat bahwa keluarga Pak Budi betul-betul menghadapi pencobaan ujian yang cukup berat ya. Karena apa? Selain masa pandemi, kita takut, khawatir, tetapi keluarga kami menghadapi sakit penyakit di tahun 2020. Waktu bulan Januari, anak kami yang kedua ya itu masuk rumah sakit di Opnam ya, kurang lebih 1 minggu. Kemudian puji Tuhan sudah sembuh. Bulan Maret kami pulang dari pelayanan, Pak Budi sakit gentian ya, di Opnam di rumah sakit juga ya, hampir kurang lebih 1 mingguan juga. Nah setelah itu lewat dijalani di akhir tahun 2020 itu anak kami yang nomor 1 di Opnam juga ya 1 minggu juga sama. Setelah itu bulan Desember ya, menjelang akhir tahun dan juga menjelang tahun baru ya, istri saya ya Opnam juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, saya punya 2 anak, istri 1. Di tahun 2020 ini sudah mengalami ya perawatan rumah sakit ya semuanya. Ini membuat khawatir, takut, apalagi di masa pandemi seperti itu. Tapi Bapak Ibu, di tengah-tengah keluarga kami sakit, saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, dosa saya apa? Apa kesalahan saya?" Tapi setelah saya renungkan, waktu saya harus menjaga di rumah sakit setiap hari, setiap malam, karena memang tidak boleh ditungguin orang lain, dijenguk pun tidak boleh, karena itu aturan rumah sakit. Ya sakit kami seperti biasa sebenarnya, tipes ya. 4-4-nya tipes itu. Jadi ya sekalipun begitu, peraturan di rumah sakit tidak boleh dijenguk. Nah kami yang jaga. Di saat-saat itulah kami justru mengambil hikmahnya. Saat jaga di rumah sakit kami bisa baca Alkitab. Saat di rumah sakit kami bisa berdoa. Baca Alkitab justru semakin lama. Ya kalau di rumah baca sebentar, tapi di rumah sakit bisa membaca Alkitab. Itu hikmah saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2021 ini saya merenungkan, Tuhan terima kasih. Tahun 2020 sudah kami lewati, yang penuh dengan pandemi, masalah bangsa Indonesia dan masalah dunia, bahkan keluarga saya. Tapi di tahun 2021 ini, puji Tuhan, ya kami sehat-sehat. Itulah membuat kami merasa tenang bersama dengan Tuhan. Topik kita hari ini adalah tenang bersama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27 tadi, kita bisa melihat pasal-pasal sebelumnya. Matius pasal 5 sampai pasal 7 ini khotbah di bukit. Yesus menyampaikan pengajaran-pengajaran,
Kemudian setelah pasal 8, Bapak Ibu di sana selain mengajar, akhirnya mendemonstrasikan bahwa memang Yesus Maha Kuasa. Dalam ayat yang ke-28 pasal yang ke-7 di sana, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Itu artinya Yesus mengajar penuh dengan wibawa dan penuh kuasa. Bukan saja mengajar saja, tetapi juga mempraktekkan, mendemonstrasikan bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Mulai pasal 8 di sana disebutkan bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Itu artinya Yesus bukan hanya mengajar penuh dengan kuasa, tapi Yesus juga mendemonstrasikan. Ya, Yesus berkuasa atas penyakit. Kemudian ayat 5 sampai yang ke-13, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, Yesus menyembuhkan seorang hamba. Kemudian berikutnya ayat 14 sampai 17, di sana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ya. Nah, setelah Yesus mengajar di bukit, ya khotbah di bukit itu pasal 5 sampai pasal 7, kemudian turun masuk di Kapernaum, banyak penyakit yang disembuhkan seperti yang baru saja saya sampaikan itu. Setelah itu baru mau bertolak di seberang melalui Danau Galilea. Nah, pasal yang ke-8 23 yang saya baca tadi, ada angin ribut. Ya, ada angin ribut. Padahal baru saja mendengarkan pengajaran Yesus, baru saja Yesus mendemonstrasikan Yesus Maha Kuasa. Tetapi ayat yang ke-23, 24, sekonyong-konyong mengamolah angin ribut di danau itu. Wah, rupanya ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada masalah ini, ada masalah besar itu ya. Kalau kita baca di dalam Markus pasal 4 35 itu menjelang sudah malam, ya, menjelang sudah malam. Ini gambaran bahwa malam itu gelap. Gelap itu kalau kita amati, kita renungkan, itu kehidupan kita yang tidak lepas dari persoalan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang yang harus kita pelajari dalam pendalaman Alkitab di GPPS Surabaya ini, yaitu bagaimana caranya bisa tenang bersama Yesus. Bagaimana caranya bisa tenang bersama Yesus? Ya. Cara kita bisa tenang bersama Yesus yang pertama adalah memahami Yesus hadir di saat kita menghadapi masalah. Sekali lagi, memahami Yesus hadir di tengah kita sedang menghadapi masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat dalam ayat yang 23, ini murid-murid Yesus bersama Yesus. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamolah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Artinya Yesus ada di perahu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan sudah mendengarkan pengajaran Yesus. Murid-murid Tuhan sudah menyaksikan mujizat-mujizat, sakit penyakit disembuhkan oleh Yesus. Tetapi ketika mau melayani tempat seberang, melewati danau Galilea, tiba-tiba ada masalah. Itu artinya bahwa ikut Tuhan tidak lepas dari masalah. Wah, padahal Yesus ada di tengah-tengah itu, di tengah-tengah perahu itu. Mengapa ada topan? Mengapa ada angin ribut? Mengapa ada badai? Padahal Yesus ada di tengah-tengah itu. Itu artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita orang percaya Yesus, kita sebagai orang Kristen tidak lepas dari masalah. Masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah usaha kita, masalah pendidikan, masalah keluarga, masalah anak, penuh dengan masalah. Selalu ada masalah, padahal kita udah percaya Yesus. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Ingat, kita harus tenang bersama Yesus. Karena apa? Kita harus menyadari, memahami Yesus hadir di tengah-tengah kita sedang menghadapi masalah itu. Seperti murid-murid Tuhan juga demikian, Bapak Ibu. Yesus ada di perahu itu, tetapi kok masih ada angin, ada badai, ada topan. Itu berarti masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-murid Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang anak kecil, usia 5 tahun, mengajak bapaknya pergi ke mall. Setelah itu bapaknya karena mengasihi dia dan sekalian mau beli sesuatu di mall, akhirnya mau. Sampai di mall,
ya anaknya ini dituntun oleh bapaknya supaya ya digandeng sampai masuk di mall, di tengah mall, di dekat pintu itu di dalam mulai ada stand di sana ada stand permainan, di sana ada stand boneka. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak ini yang tadinya menggandeng anaknya, akhirnya dia lepas, kemudian tangan anaknya memegang bapaknya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa narik bapaknya ke arah tujuan yang diharapkan. Tujuannya kemana? Tempat permainan, ya, tempat permainan, tempat boneka. Kemudian karena bapaknya yang mengasihi anaknya, akhirnya dia ikut saja. Padahal bapaknya mau ke mall itu mau beli buah, tetapi karena anaknya mengajak ke sana, ada yang diikuti. Lama-lama tidak sadar anak ini tadi memegang tangan bapaknya karena sing asiknya, ya akhirnya ya dilepaskan di tangan pegangan bapaknya itu dilepas, kemudian dia mulai asik mencari mainan, mencari ini. Bapaknya apa yang terjadi? Bapaknya sembunyi di balik rak-rak itu sambil ngawasi. Kemudian dia asik memilih-milih permainan. Tiba-tiba dia nengok ke kanan ke kiri. Loh, bapak saya mana? Akhirnya nangis. Kemudian bapaknya mengintip, kemudian sebelum pelan-pelan toko itu menolong, akhirnya dia melihat, menunjukkan dirinya. Bapak jahat itu, kenapa tinggalkan saya, gitu kan? Langsung bapaknya dengan tenang, nak, aku itu tidak meninggalkan kamu, aku itu ada di balik rak-rak itu, ngawasi kamu, melihat kamu, jadi aku tidak meninggalkan kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sebuah gambaran bahwa kita seringkali ada persoalan dalam kehidupan kita, kemudian kita belum ada jawaban dari Tuhan, berdoa belum ada jawaban, kesannya Tuhan meninggalkan kita, kesannya Tuhan tidak peduli kepada kita, padahal Tuhan hadir, padahal ada di tempat kita berada, di tengah-tengah kita, bahkan di saat bermasalah pun Tuhan ada. Bapak Ibu ingat firman Tuhan dalam Matius pasal 18 ayat 20, 2 atau 3 orang berkumpul menyebut namanya, aku hadir. Yesus hadir, menyebut namanya. Ini tentu saja dalam pujian, tentu saja dalam ibadah, Tuhan hadir. 2-3 saja berkumpul menyebut nama Yesus, Yesus hadir. Nah, ini sekalipun tidak pujian, tapi bahkan ada masalah, tetap Yesus hadir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini yang patut kita pahami bersama-sama, bahwa ketika ada persoalan, ketika ada masalah, yang pertama pahami bahwa Yesus selalu hadir di tengah-tengah masalah kita. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, ayat yang ke-24 saya baca ulang lagi. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, murid-murid Tuhan akhirnya sadar dia tidak mampu mengendalikan perahu itu, sadar dia tidak mampu mengandalkan kekuatan sendiri, sadar bahwa Yesus ada di perahu. Akhirnya tindakan dari murid-murid itu adalah datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Langkah yang kedua adalah mengandalkan Tuhan Yesus, ya. Mengandalkan Tuhan. Di sini dikatakan berseru, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ya, minta tolong kepada Yesus yang di situ. Berdoa kepada Yesus di tengah bahaya, di tengah kesulitan, datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana pengalaman-pengalaman perjanjian lama dan juga perjanjian baru, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan, ya. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Seperti misalnya Daud, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika menghadapi Goliat yang begitu gagah perkasa dengan persenjataan yang lengkap. Bangsa Israel ketakutan setiap orang-orang Filistin menyerang bangsa Israel dan selalu kalah. Tapi kali ini semakin gemetar karena ada orang berseru-seru, berteriak-teriak, gagah perkasa dengan perangkat lengkap. Bangsa Israel semakin kejut.
tetapi Tuhan pakai Daud. Tuhan pakai Daud yang notabene masih ingusan, masih kekanak-kanakan, ya. Akhirnya masuk dalam medan pertempuran itu. Kemudian dia tidak takut karena pengalaman mengembalakan kambing domba. Dia mengandalkan Tuhan. Singa yang menerkam dia bisa bunuh. Kemudian binatang-binatang buas yang lainnya bisa usirnya. Akhirnya dia selalu berhasil. Nah, saat ini ketika menghadapi Goliat, Daud mengandalkan Tuhan. Daud mengatakan, Tuhan, aku datang bukan membawa pentung dan bukan membawa senjata lengkap, tapi dalam nama Tuhan. Akhirnya apa? Singkat kata bahwa Goliat dikalahkan dengan ketapel. Akhirnya masuk itu batu di dalam jidatnya dan mati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Belum lagi bagaimana dengan Daniel. Daniel orang yang saleh, Daniel orang yang setia kepada Allah bangsa Israel, Allah Yahweh, Allah yang betul-betul sudah terbukti maha kuasa. Dan ketika dia ada di perantauan, ada di Babel, karena Babilonia itu sedang merampas bangsa Israel dan beberapa orang penting dibawa ke sana. Salah satunya ada Daniel. Bagaimana kesetiaannya, orang-orang di sekitarnya iri karena Daniel diangkat menjadi pejabat kerajaan pada masa Darius ya di Babel itu. Dan apa yang terjadi, yang lain-lain berusaha untuk tipu muslihat supaya Daniel bisa dihukum. Nah, salah satu kebijakannya adalah siapa yang menyembah Allah atau dewa selain menyembah kepada raja, maka akan dihukum dan dimasukkan dalam gua singa. Apa yang terjadi? Di saat-saat Daniel berdoa setiap hari, kebiasaannya, akhirnya dia diketahui oleh petinggi-petinggi di Babilonia. Akhirnya dia ditangkap dan datang kepada raja. Ini harus dihukum dan dimasukkan ke gua singa karena sudah menyembah kepada Allahnya dan tidak menyembah kepada raja. Singkat kata bahwa apapun yang terjadi, saya tetap menghormati Raja Darius, tetapi saya tetap menyembah kepada Tuhan. Ya singkat kata dia kalah, harus masukkan ke gua singa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan. Tuhan Allah itu yang maha besar. Tuhan Allah itu mampu melakukan segala perkara. Akhirnya mujizat terjadi. Singa-singa itu dikatupkan oleh Tuhan dan tidak jadi memakan oleh Daniel. Itu salah satu bahwa mengandalkan Tuhan itu penting. Seperti murid-murid Tuhan, ada badai, ada angin topan, tapi berseru kepada Yesus. Itu kuncinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, di tengah-tengah bahaya, di saat-saat murid-murid Tuhan menghadapi badai ini, kalau kita baca dalam Lukas pasal 8:23, angin ribut diredakan itu bahwa mereka di dalam bahaya, ya, di dalam bahaya. Ya, sama dengan kita, seringkali kita berpikir di tengah-tengah pandemi gini, sudah khawatir, ketakutan, belum lagi masalah keluarga, belum lagi masalah sakit penyakit, belum lagi masalah ekonomi, belum lagi banyak sekali persoalan. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GPPS Surabaya, mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Percayalah, seperti pengalaman Pak Budi tahun 2020 itu, mengandalkan Tuhan, ada banyak perkara-perkara yang kita dapatkan. Pertolongan Tuhan kita dapatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya dengan mengandalkan Tuhan, ada sukacita, ada ketenangan. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 23, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu kunci kita bisa tenang bersama Yesus karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ini kunci di mana kita bisa tenang bersama Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ayat yang 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang-orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru saja murid-murid Tuhan
mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus berkuasa, Yesus dari surga. Kemudian pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-21 sampai 22 ada demonstrasi Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan seterusnya. Tetapi ketika ada masalah, Yesus tegur. Yesus tegur. Di sini katakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut?" Maksudnya adalah, aku ada bersama dengan kamu di perahu. Kenapa kamu takut? Ya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ini teguran yang hebat, Bapak Ibu. Yesus ada di tengah-tengah perahu, tapi mereka takut, mereka kurang percaya. Artinya, Bapak Ibu, sebenarnya bersama Yesus, ya, kita harusnya tenang. Bersama Yesus, kita harus percaya Yesus melindungi. Nah, kemudian mereka terheran-heran, ayat yang 27. Murid-murid Tuhan itu terheran-heran. Baru tahu rupanya, baru paham. Dan heranlah orang-orang itu, murid-murid Tuhan Yesus di perahu itu. Katanya, orang apakah dia ini? Lupa pengajaran Yesus, lupa mujizat Tuhan Yesus, lupa Yesus menyembuhkan mertua Petrus, lupa Yesus menyembuhkan hamba perwira, mereka lupa Yesus telah menyembuhkan orang yang sakit kusta, lupa mereka itu. Makanya dia berkata di sini murid-muridnya, orang apakah dia ini sehingga angin danau pun taat kepadanya. Kita tenang bersama Yesus. Yang ketiga adalah kita harus percaya, ya. Kita harus percaya bahwa Yesus Maha Kuasa. Percayalah bahwa Yesus Maha Kuasa. Nah, mereka heran, orang apakah ini? Itu berarti tidak paham, tidak percaya. Makanya ditegur oleh Tuhan Yesus, kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Ini teguran hebat, Bapak Ibu. Kenapa? Bersama-sama dengan Yesus tapi masih takut, bersama dengan Yesus masih khawatir, bersama Yesus tidak percaya. Itu ditegur oleh Yesus. Bahkan di kalimat terakhir di sana jelas sekali, orang apakah ini? Itu artinya murid-murid Tuhan belum memahami Yesus Maha Kuasa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GPPS Surabaya ini, kita harus percaya bahwa Yesus berkuasa. Ya, Yesus berkuasa dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Ingat bagaimana Tuhan sebelum datang ke bumi, dalam bentuk teofani, bertemu dengan Musa, bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Daud dan seterusnya. Ya, tokoh-tokoh perjanjian lama. Dalam hal ini bagaimana salah satu contohnya, Tuhan berkuasa atas hidup orang percaya. Tuhan berkuasa atas umat pilihan Tuhan, bangsa kesayangannya yaitu Israel. Ketika bangsa Israel, keturunan dari Abraham nenek moyangnya, Iskak dan Yakub, Yusuf, dan akhirnya ada di perbudakan di Mesir. Kemudian Tuhan pakai Musa untuk memimpin bangsa Israel, orang Ibrani itu pergi keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan Abraham nenek moyangnya. Apa yang terjadi? Memang di situ banyak sekali, kalau saya ceritakan satu persatu bagaimana tulah-tulah yang didemonstrasikan oleh tongkat Musa. Itu bukan karena Musa hebat, tetapi Tuhan berkuasa. Akhirnya raja di Mesir, Firaun itu mengizinkan orang Ibrani, orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kemudian awal pertama yaitu menyeberangi Laut Tebrau, ya, Laut Tebrau. Dan mereka berteriak-teriak kepada Musa, kenapa ini di Mesir enak-enak di sana, kenapa ini justru mau dibunuh di tangan tentara Mesir. Di tempat ini tidak ada jalan lain kecuali laut ini yang membentang luas, kita pasti mati di sini. Tuhan mendemonstrasikan bahwa Allah Maha Kuasa. Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan tunjukkan ke Laut Tebrau itu. Apa yang terjadi? Laut Tebrau terbelah dengan dinding-dinding kanan kiri. Akhirnya bangsa Israel bisa melewatinya. Dan saat berjalan terus, akhirnya dia sampai daratan di sebelah sana. Kemudian tentara Mesir juga mengikuti. Ketika bangsa Israel sudah di daratan, kemudian tentara Mesir masih ada di tengah laut itu yang tersebak dari air menjadi dinding kanan kiri. Apa yang terjadi? Musa menurunkan
dengan tongkatnya itu, tentara Mesir akhirnya terkubur di tengah laut itu. Itu maha kuasa. Ini bukan perbuatan manusia, tapi perbuatan Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, belum lagi ketika masuk di padang gurun Sin, bagaimana di sana padang gurun yang penuh dengan panas pada siang hari, Tuhan berkuasa memberikan tiang awan jadi teduh, dan itu bukan perbuatan manusia, Tuhan berkuasa. Kemudian pada malam hari gelap gulita dingin, akhirnya Tuhan membawa atau mengirimkan yaitu tiang api pada malam hari. Itu bukan perbuatan manusia, itu Tuhan maha kuasa. Kemudian semua tindakan-tindakan itu Allah maha kuasa. Kemudian terus kemudian di tengah padang, kemudian sampai di Mara ada air asin. Mereka mengomel, Tuhan berikan air asin menjadi air pahit ya, air pahit menjadi bisa air tawar yang bisa diminum. Belum lagi di sana juga kesulitan makanan, Tuhan kirimkan mana. Di sana Tuhan kirimkan daging puyuh itu. Itu Allah maha kuasa. Bagaimana Daniel, bagaimana Daud, semuanya kita bisa lihat pengalaman itu. Tuhan maha kuasa. Tuhan maha kuasa dari perjanjian lama, tetapi Yesus yang sudah datang ke bumi juga maha kuasa. Dan pasal-pasal 8 setelah ada angin ribut, Tuhan mendemonstrasikan segala penyakit disembuhkan. 2 orang kerasukan setan disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, kemudian di sana orang bisu disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jelas sekali bahwa Tuhan Allah banyak sekali mendemonstrasikan bahwa Allah maha kuasa, baik dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru di dalam pribadi Yesus Kristus yang baru saja saya sebutkan tadi. Luar biasa, Yesus berkuasa dari dulu sampai sekarang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, tenang bersama Yesus. Apabila kita sungguh percaya Yesus maha kuasa, yakin bahwa Yesus maha kuasa. Bagaimana dengan perempuan Kanaan di sana, ketika orang yang melihatnya biar pergi, tapi orang Kanaan datang pada Tuhan karena anaknya yang kerasukan setan yang sangat menderita itu, dia beriman, percaya kepada Yesus mampu melakukan segala perkara. Akhirnya sekalipun di awal-awal ayat itu Tuhan tidak menjawab, bahkan Tuhan mengatakan bahwa aku datang untuk umatku Israel yang hilang. Dan kemudian Yesus juga mengatakan tidak patut memberikan remah-remah kepada anjing. Perempuan Kanaan berkata, puji Tuhan, betul Tuhan, tapi anjing-anjing itu cukup makan remah-remah di meja tuannya. Maksudnya, sepenting aku datang pada Tuhan, datang pada Yesus, maka anakku bisa sembuh. Tuhan akhirnya menghargai. Ibu, besar imanmu. Ya, besar imanmu. Saat itu juga anak dari perempuan Kanaan itu sembuh. Karena apa? Karena iman. Karena apa? Karena percaya. Karena apa? Karena yakin bahwa Yesus maha kuasa. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, tenang bersama Yesus. Ada 3 cara tadi. Yang pertama adalah pahamilah Yesus selalu hadir di tengah-tengah persoalan kita. Yang kedua adalah kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Ada masalah, andalkan Tuhan Yesus. Ada masalah, serahkan kepada Yesus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Mengandalkan Yesus. Yang ketiga adalah kita harus percaya dan yakin. Kadang banyak orang berdoa, tidak yakin. Banyak orang selalu mengandalkan Tuhan, berserah, tapi nggak yakin, ragu-ragu, akhirnya putus asa. Tapi kali ini, percayalah, imanlah, sungguh yakinlah bahwa Yesus berkuasa dari dulu, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih menghadapi pandemi seperti ini. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin anak-anak kita ada masalah, mungkin usaha kita, di kantor kita ada masalah, atau hubungan suami istri kita masalah, hubungan orang tua dengan anak masalah. Ingat, kita harus datang pada Tuhan. Ingat, berserah pada Tuhan, dan yakinlah Yesus maha kuasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, banyak orang tidak tenang di dalam Tuhan. Banyak orang khawatir, banyak orang
takut, banyak orang gelisah, putus asa, bahkan meninggalkan Tuhan. Oleh karena persoalan begitu banyak, persoalan begitu numpuk, terutama bangsa kami, bahkan dunia yang sedang menghadapi pandemi ini, itu mempengaruhi masing-masing keluarga, bahkan orang percaya pun, sekalipun sudah percaya Yesus, sudah ada Yesus, tapi masih khawatir, masih takut. Oleh karena itu melalui firman Tuhan, pengalaman pembelajaran dari murid-murid Tuhan bersama Tuhan Yesus di perahu yang ada badai, tetapi ada jalan keluarnya. Karena di tengah-tengah badai itu, di tengah-tengah perahu itu ada Yesus. Dan murid-murid Tuhan datang untuk minta tolong, mengandalkan Tuhan. Dan ketika murid-murid Tuhan harus percaya, harus memahami bahwa Yesus Maha Kuasa, akhirnya yang angin topan dan juga angin ribut yang Tuhan sudah usir, dan Yesus berkata, tenanglah dan diamlah, maka angin pun reda, teduh sekali. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh berkuasa atas hidup kami. Engkau memberkati jemaat GKI-BPS Surabaya. Tuhan memberkati Pak Pendeta Sewi, Tuhan memberkati Pak Pendeta Yonatan, dan juga pelan-pelan Tuhan di sana. Di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah persoalan kehidupan, pasti Tuhan menolong kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.